Pers mahasiswa sebagai media alternatif selalu identik dengan media pergerakan. Perannya hadir sebagai konteks kritik penguasa yang lalai dan melakukan kesalahan, baik dalam tataran kampus maupun nasional. Sejalan dengan fungsinya sebagai agen perubahan. Lantas, bagaimana kondisi profesi saat ini? Apakah posisinya masih perlu bergelut dalam wilayah pergerakan? Jawabannya sangat perlu. Profesi harus mengambil posisi kontrol sosial. Artinya, profesi bisa sebagai pengawas sekaligus penghembus nafas pergerakan. Bisa juga menjadi pelaku pergerakan langsung dengan membangun wacana melalui pemberitaannya. Ketika profesi hendak memosisikan diri, hendaknya memang menyesuaikan dengan kebutuhan. Paradigma bahwa profesi harus berorientasi pergerakan dalam arti lain, kritis dan keras, bukan kasar, adalah turunan dari suatu iklim reformasi 1998. Aktivis selalu ditangkapi, termasuk saya ditangkap, dipenjarakan 13 bulan, disidang 29 kali, dianggap makar, subversif, tuntutannya itu hukuman mati. Sebagaimana kita ketahui bahwa IKIP itu adalah pencetak guru, sedangkan guru adalah merupakan suatu profesi. Dengan dasar itulah pada waktu itu Abdullah yang mencetuskan nama profesi disepakati oleh teman-teman. Saya dengan kawan-kawan mau terbitkan kalau profesi itu menjadi surat kabar tabloid, berbentuk tabloid. Jadi sesudah pertemuan dan PPR 3 itu dan Pak Asia Ramli dan Adi Sudargo, kita kemudian dibentuklah redaksi yang kemudian ada SK Rektor, itu terdiri dari 5 orang. Tanpa Anda, kami belum lengkap. Pikiran ini sebenarnya tiba-tiba saja, karena orang kampus ini saya tidak ingin menjadi milik pengurus, milik pengelola. Saya ini orang kampus kita adalah milik seluruh sivitas akademik. Surat kabar profesi itu pertama kali memiliki STT, surat tanda terbit atau surat tanda terdaftar dari Departemen Penerangan, yang waktu itu dibawahi oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika. Jadi di koran yang sekarang ada sampai hari ini tuh di box kepengurusan, di box organisasi itu terlihat ada STT nomor sekian Dirjen PPG tahun 90. Ketika itulah di zaman saya terbit itu, dan itu pengurusannya luar biasa karena harus melalui Departemen Penerangan waktu itu yang belum dibubarkan oleh Gus Dur. Ketika saya masuk di profesi tahun 93, itulah saya berpikir harus merubah konsep yang, atau paling tidak mindset yang ada di profesi saat itu. Lembaga profesi harus menjadi sebuah lembaga yang profesional. Di era saya itu ada namanya rubrik profesi anak dibuka. Itu gaya menulis yang sifatnya ringan tapi menggigit sekali, ya. Dan itu dampaknya pernah di kepemimpinan saya itu kita pernah didemo oleh teman-teman dari MIPA karena kita menulis soal dugaan perselingkuhan dosen dan mahasiswi dalam kaitan kegiatan prapakerja di BIRA. Ketika kami di profesi mengangkat laporan khusus soal masihkah perlu resimen mahasiswa dipertahankan, ternyata teman-teman Menwa tidak menerima baik begitu, dan alhamdulillah kami mendapat serbuan dari sekelompok anggota resimen mahasiswa. Tapi sebetulnya berita itu bukan kita yang buat-buat, itu adalah hasil polling dan jajak pendapat mahasiswa UNS IKIP waktu itu. Karena ini jauh hari sebelumnya kita sudah mengimpikan ada radio kampus. Musker sebelumnya itu kita sudah mengubah memang namanya menjadi Lembaga Penerbitan dan Penyiaran Mahasiswa Profesi atau LPPM. Jadi yang berhak mengelola radio kampus itu adalah kita, LPPM Profesi.
Oke, kalau awal pembentukan profesi online itu sebenarnya hanya untuk membackup produk kita, tabloid profesi yang jumlahnya sangat terbatas. Sementara mahasiswa UNN ya jumlahnya mungkin saya tidak tahu sekian puluh ribu. Perdana kita 16 halaman itu sekitar bulan September 2008 ya. Di setiap rapat selalu saya tekankan kita bisa menerbitkan ini, kita kerja dan 1 bulan kita alhamdulillah kita terbitkan 16 halaman. Tapi sebenarnya bukan esensi jumlah halamannya, tapi bagaimana isi di dalam produk itu ya, produk profesi itu sejauh mana bisa bisa lebih berinovasi, tampilannya bisa lebih menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Profesi terus berkembang dengan menambah radio kampus Profesi FM. Setelah menggenggam radio kampus, Profesi membuat rumah baru di dunia maya dengan mulai menggarap portal berita daring di tahun 2008. Profesi juga sukses merambah dunia pertelevisian. Itu ditandai dengan diluncurkannya produk Profesi TV pada tahun 2018. Di awal tahun 2020, LPM Profesi kembali menemui tantangan baru. Merebaknya COVID-19 juga berdampak pada kerja awak profesi. Walau begitu, embrio semangat yang diwariskan para pendiri tetap terus dipupuk. Para awak profesi tetap bekerja secara profesional sebagai corong informasi Sivitas Universitas Negeri Makassar. Hingga kini, memasuki usia 45 tahun, Profesi terus menampakkan geliat kehidupan dengan merambah ke dunia YouTube dan podcast. Profesi tetap mengibarkan kiprahnya dengan mengedepankan nilai-nilai kritis secara dinamis. Pergulatan panjang Profesi masih terus bergelora. Walau dikelola oleh mahasiswa, lembaga ini tidak mematok batasan arah atau kemasan yang dibawa, baik itu hiburan, pergerakan, hingga akademis, demi menopang idealitas dan kerja kejurnalistikan. LPM Profesi UNN